Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. One Piece 935 kembali memperlihatkan bounty karakter berpengaruh dari seorang komandan divisi Yonko Kaido, yaitu Queen, sebesar 1,32 miliar berry. Dengan ini maka Queen masuk dalam posisi 5 teratas karakter One Piece yang memiliki nilai buronan tinggi yang sudah terungkap. Posisinya berada di bawah sang tokoh utama Monkey D. Luffy, sedangkan posisi pertama masih dipegang oleh sang Yonko Kurohige. Dari 5 nama teratas, 3 diantaranya berstatus sebagai komandan divisi yang masing-masing mewakili kekaisaran Big Mom dan Kaido. Posisi 5 ada Jack dengan besarnya 1 miliar berry. Lalu di atasnya ada Katakuri sebesar 1 miliar 57 juta berry, kemudian disusul oleh Queen. Nah, dari pengungkapan tersebut pasti banyak di antara para fans yang kemudian memperdebatkan masalah level kekuatan antara Queen dan Katakuri. Ada yang menyebut Queen lebih unggul daripada Katakuri, pun juga sebaliknya. Ya, sah-sah saja jika sebagian ada yang membenarkan hal tersebut. Namun begitu rasanya terlalu naif jika membandingkan kekuatan suatu karakter dengan menggunakan nilai buronan sebagai tolak ukurnya. Apalagi dua tokoh tersebut belum pernah saling bersinggungan satu sama lain. Pada pembahasan kali ini mari kita sedikit diskusi terkait isu antara Queen dan Katakuri dilihat dari bounty mereka masing-masing. Sebelum menyimpulkan, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu masalah bounty itu sendiri. Bounty atau nilai buronan adalah hadiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia maupun angkatan laut kepada siapapun yang dapat menangkap atau membunuh seorang kriminal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seorang karakter diberi nilai buronan? Ada beberapa faktor utama yang harus terpenuhi, namun yang jelas mereka semua dianggap sebagai seorang kriminal oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Entah itu mereka datang dari seorang bajak laut maupun bandit gunung. Well, mari kita jabarkan faktor-faktor yang membuat seseorang menerima dan mengalami peningkatan nilai buronan. Ancaman. Poin ini sendiri sudah disinggung oleh Aokiji pada chapter 320. Menurutnya nilai buronan tak hanya sekedar mencerminkan kekuatan seseorang, namun juga mengindikasikan bahwa karakter yang bersangkutan juga dianggap menyimpan potensi berbahaya. Jika kita melihat perspektif dialog Aokiji dari sudut pandang ancaman dan kekuatan, maka kita bisa lihat bahwa ancaman sepertinya poin yang lebih didahulukan daripada kekuatan. Sederhananya posisi kekuatan karakter masih berada di bawah sebuah ancaman. Sejatinya sudah banyak sekali contoh kasus yang bisa dijadikan sebagai referensi. Tak usah jauh-jauh, kita ambil dari Nico Robin dan Usopp. Pemberian bounty pertama mereka menyentuh angka yang cukup lumayan. Robin dengan 79 juta berry sedangkan Usopp dengan 30 juta berry. Bounty tersebut didapatkan karena menyinggung kepentingan pemerintah dunia. Robin karena kasus Ohara dan Usopp karena kasus NES Lobby. Nah, setelah mengalami berbagai macam situasi, mereka berdua pun sama-sama mengalami kenaikan nilai buronan. Saat ini diketahui Robin diberi bounty 130 juta berry, sedangkan Usopp sebesar 200 juta berry. Nah, jika dilihat dari kasat mata, kira-kira di antara Robin dan Usopp siapa yang lebih kuat? Ya, Robin lah yang lebih kuat. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2007, Oda pernah mengatakan bahwa Usopp akan selalu menjadi kru topi jerami terlemah. Jadi sudah terjawab bahwa tak selamanya tokoh kuat akan selalu diberi nilai buronan yang sangat tinggi daripada tokoh yang lemah. Ancaman dan kekuatan akan saling berkesinambungan yang nantinya akan menentukan perkembangan nilai bounty suatu karakter. Selengkapnya mari kita bahas di poin yang kedua. Perilaku. Faktor utama pemberian nilai buronan suatu karakter adalah ancaman. Namun begitu kekuatan juga ikut berpengaruh. Selama berlangsungnya series One Piece sampai saat ini, masing-masing tokoh kriminal sebagian besar akan mendapatkan nilai buronan yang bisa meningkat, namun juga bisa dibekukan seperti misalnya adalah si Chibukai. Nah, peningkatan bounty ini akan dilihat dari tindak tanduk seseorang dan juga penampilan mereka.
Artinya meskipun karakter yang dinilai mempunyai kekuatan besar, namun jika perilaku mereka belum terlalu membahayakan eksistensi pemerintah dunia, maka bounty yang tersemat padanya akan kecil. Jikapun mengalami kenaikan, tak akan terlalu besar. Begitupun sebaliknya, selemah-lemahnya suatu karakter bisa dianggap berbahaya jika mengancam pemerintah dunia. Contoh kasusnya bisa diambil dari kisah Robin dan Usopp tadi. Meskipun Usopp lemah, namun dia mengalami peningkatan nilai buronan yang tinggi. Sedangkan Robin yang dianggap sebagai anak iblis dan berbahaya, justru mengalami peningkatan bounty yang kecil. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan besar perilaku Robin tak menimbulkan ancaman yang berarti, sedangkan Usopp menjadi penyebab mematikan kinerja keluarga Dovi. Ya, Dovi adalah mantan naga langit yang mempunyai koneksi dengan CP0 sebagai perwakilan dari pemerintah dunia. Tindak tanduk Usopp itulah yang mengindikasikan adanya suatu ancaman. Contoh kasus lainnya yang lebih ekstrim adalah Sabo dan Cracker. Kedua tokoh tersebut sama-sama dalam kubu yang saling bertentangan dengan pemerintah dunia. Sabo diketahui saat ini mempunyai bounty sebesar 602 juta berry, sedangkan Cracker 860 juta berry. Sekilas nilai buronan Sabo relatif kecil untuk ukuran anggota Revo Army, yang notabene menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan pemerintah dunia. Sedangkan Cracker yang merupakan komandan divisi Kekaisaran Big Mom diberi bounty yang relatif besar. Kita tahu sampai saat ini Revo Army lah kelompok yang secara terang-terangan ingin menjatuhkan pemerintah dunia. Sebaliknya Yonko hanya akan bergerak melawan jika di dalamnya menyangkut sebuah kepentingan terhadap kekaisarannya, seperti misalnya saat tragedi S. So, bagaimana menurut teman-teman? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya karena ada suatu perilaku yang berbeda dari masing-masing karakter. Kita asumsikan saja pemerintah dunia menilai dan melihat kejahatan yang dilakukan Cracker lebih besar daripada Sabo. Ya, pemerintah dunia bisa saja menilai sisi kejahatan masing-masing karakter melalui perilaku yang telah mereka perbuat. Dampak dari apa yang sudah terjadi menjadi pertimbangan bagi pemerintah dunia untuk menentukan dan menaikkan nilai buronan. Seperti contohnya pada kasus Eustace Captain Kidd. Di kemunculan pertamanya dia diberi bounty sebesar 315 juta berry, bahkan lebih unggul daripada Luffy yang sudah mengacak-acak NES Lobby. Semua itu semata-mata karena tingkat kematian lawan yang kita hadapi lebih tinggi daripada Luffy. Jadi meskipun bounty mencerminkan suatu ancaman, namun pemerintah dunia bisa saja tak sepenuhnya menganggap mereka berbahaya. Semua itu tergantung perilaku masing-masing karakter dan apa yang terlihat ataupun diinformasikan pada pihak terkait. Ya, pemerintah dunia sekalipun masih bisa memanipulasi nilai buronan seseorang, seperti yang terjadi pada Luffy setelah mengalahkan Moria dengan cara menutup mata atas kekalahan Moria. Mereka juga bahkan bisa saja salah menilai, misalnya seperti kasus Chopper dan Beppo. Baik Chopper dan Beppo, mereka berdua diduga dianggap sebagai peliharaan masing-masing kelompok bajak laut. Well, setelah sedikit membahas tentang bounty, so bagaimana menurut teman-teman? Apakah sudah bisa membandingkan kekuatan di antara Queen dan Katakuri jika diukur dari besar kecilnya nilai buronan? Menurut saya sendiri akan sangat sulit karena kembali lagi, tak selamanya bounty menjadi tolak ukur kekuatan seseorang, meskipun kekuatan juga masih menjadi pertimbangan untuk menentukan seberapa besarnya bounty suatu karakter. Bisa saja Queen memang lebih pantas mendapatkan nilai buronan lebih tinggi daripada Katakuri karena suatu tindak tanduknya. Kita tahu bahwa Kaido menamai kelompoknya sebagai bajak laut hewan buas. Paling tidak setiap anggotanya mungkin berpotensi membuat kejahatan dan kerusakan yang lebih besar daripada kelompok bajak laut Big Mom, yang kemudian dampaknya akan diterima pemerintah dunia baik langsung maupun tidak langsung. Ya, dari nama saja ada sebuah perbedaan yang mencolok. 3 komandan manis dan 3 bencana besar. Jadi saya kira ada perlakuan berbeda yang diterapkan oleh Oda Sensei. Jika bertanya siapa yang terkuat, kita masih belum bisa membuktikannya karena masing-masing komandan divisi dibekali kekuatan di atas rata-rata. Namun jika berbicara tentang kejahatan dan kerusakan yang telah dibuat oleh mereka, kita bisa asumsikan 3 bencana besar Kaido yang lebih unggul daripada 3 komandan manis milik Big Mom. Meskipun Queen sudah memperlihatkan ekspresi kekonyolannya, namun diduga dia juga mempunyai sifat bengis yang lebih besar ketimbang Katakuri. Kita tahu Katakuri sepertinya masih memiliki rasa empati dalam dirinya. Hal itu terlihat ketika berhadapan dengan Luffy. Itulah yang saya kira menjadi pembeda di antara dua tokoh besar tersebut. Ya, baiklah sekiranya itu pembahasan kali ini.
Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!